Oke, selamat sore teman-teman semua. Kenalin aku Feni dari angkatan 2020 yang hari ini bakal ngajar mentoring statistika 1. Bentar aku share screen dulu. Oke, pertama-tama mungkin aku review sedikit aja ya mengenai materi-materi yang udah pernah dipelajarin sebelumnya, dan nanti PPT ini juga bakal aku share. Jadi yang pertama ada distribusi frekuensi. Nah, jadi distribusi frekuensi itu pengelompokan data ke beberapa kelompok, terus habis itu dihitung juga nih kayak berapa frekuensinya, terus kayak berapa batas bawah, terus kayak nilai median kayak gitu-gitunya. Nah, itu namanya distribusi frekuensi. Gunanya itu untuk kayak menyimpulkan aja sih biar gampang datanya jadi lebih rapi, jadi bentuknya lebih jelas gitu dan ringkas. Terus abis itu ada langkah-langkah membentuk distribusi frekuensi. Nah, yang pertama itu kita harus nentuin jumlah kelas dan interval kelasnya nih. Kalau belum diketahui, maka kita harus cari. Kalau udah diketahui, ya nggak perlu dicari, jadi langsung di-skip aja. Jadi untuk rumus kelas itu yang K ini, K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N, M-nya ini itu jumlah kelas, jadi nanti boleh dihitung aja di kalkulator log, misalnya log 15 itu berapa gitu. Terus ini juga ada interval biasa disebutnya juga C. Interval ini ngitung kayak kalau misalnya membentuk distribusi frekuensi itu kan berarti datanya jadi berkelompok. Nah, dari data berkelompok itu harus tahu nih, misalnya ada 5 kelas, terus juga harus tahu intervalnya. Misalnya per kelas itu intervalnya satu sama lain berapa, misalnya 10. Jadi misalnya dari angka 1 itu ke 10, terus kelas keduanya jadi 11 sampai 20. Nah, itu namanya interval per 10 gitu misalnya. Nah, itu dicari range dibagi sama jumlah kelas yang udah dicari tadi. Dan perlu di-note bahwa pembulatan itu selalu ke atas. Jadi misalnya kelasnya 4,4. Walaupun 4,4, kalian buletinnya jangan ke bawah, jangan 4, tapi buletinnya ke atas, jadi 5. Begitupun juga dengan interval, karena kalau misalnya kalian buletin ke bawah, itu kemungkinan jadinya bakal kurang gitu. Selanjutnya bentuk kelas-kelas distribusi, terus yang ketiga masukkan nilai observasi, nanti kita praktekin aja. Terus nomor 4 menentukan nilai tengah atau mediannya, terus habis itu isi kolom frekuensinya. Ya, ini singkat aja, nanti langsung dicontohin. Nah, terus habis itu setelah bikin distribusi frekuensi, biasanya itu langsung diminta membuat grafik nih. Nah, grafik tuh ada 3, ada histogram, polygon, dan OGIF yang biasanya tuh disuruh. Nah, kalau histogram itu yang nempel-nempel gini nih, kayak diagram batang, tapi dia nempel satu sama lain. Kalau polygon itu bentuknya kayak grafik gini. Dan kalau misalnya OGIF, itu dia pakainya nanti frekuensi kumulatif. Nanti kita contohin aja. Oke, itu materi pertama. Nah, materi kedua juga ada pengukuran nilai sentral. Nah, biasanya disebut juga central tendency. Itu tuh biasanya mewakili kayak suatu kumpulan data gitu. Nah, ini yang kita kenal biasa kayak mean, median, itu semua masuknya ke central tendency. Nah, ini yang pertama ada mean. Nah, mean itu rata-rata hitung, kayak rata-rata biasanya aja sih kalau misalnya mean ini. Kalau bukan data berkelompok, gampang. Berarti kan tinggal kayak jumlah angkanya, terus habis itu dibagi sama jumlah datanya. Nah, itu kan nanti bakal ketemu rata-ratanya berapa. Kalau misalnya datanya berkelompok, maka rumusnya akan menjadi seperti ini gitu ya. Jadi frekuensi dikali nanti nilai tengahnya, terus habis itu baru dibagi sama N ini jumlah datanya gitu. Terus yang kedua ada median. Kalau median itu nilai tengah, jadi dia biasanya ada di tengah-tengah nih. Kalau misalnya dia tidak berkelompok, gampang aja berarti. Kayak misalnya ada 10 angka nih. Terus berarti nilai tengahnya yang mana? Berarti nilai tengahnya itu karena 10 itu genap, berarti ada di angka 5 sama angka 6 gitu kan. Nah, itu nanti langsung aja dibagi 2. Terus habis itu kalau data berkelompok, maka rumusnya jadi kayak gini nih. Kalau data berkelompok ini, kalian tinggal ikutin aja rumusnya median, terus LO ini tepi kelas bawah, terus habis itu C kayak interval tadi, dan berikutnya ada yang jumlah FI ini, jumlah frekuensi kelas sebelum kelas yang membuat kelas median, jadi kayak sebelum kita kayak masukin rumus ini, kita tuh harus cari median itu letaknya ada di data kelompok yang mana nih, kelompok data yang mana nih. Nah, setelah kita dapet, nah baru kita bisa nentuin masukin ke rumus ini. Nanti juga kita contohin aja. Terus ada modus tuh kayak nilai yang
paling sering muncul. Nah, kalau data tidak berkelompok pastinya gampang dong, tinggal cari aja nih mana nih yang paling sering muncul. Misalnya satunya ada 3, terus 2-nya ada 2, berarti kan yang paling banyak muncul yang 1. Kalau misalnya data yang punya modusnya, yang nilai tertingginya itu ada 2, misalnya satunya ada 3, terus 2-nya juga ada 3. Itu kan berarti sama aja gitu kan. Nah, itu dua-duanya dimasukin aja, nggak masalah. Terus abis itu, kalau misalnya data berkelompok, ini juga tinggal masukin rumusnya. Terus selanjutnya, ada desil. Nah, kalau desil ini membagi data yang telah diurutkan menjadi 10 bagian yang sama besar. Kalau desil itu jadi dibaginya ke 10 bagian gitu. Jadi misalnya nanti ditanya desil 1 tuh berapa, nah itu nanti bisa dimasukin ke sini. Mungkin aku bingung kalau misalnya jelasinnya di sini, nanti mungkin kita langsung lihat aja ke soalnya, karena nanti soalnya juga ada mengenai persentil. Nah, persentil sama desil kurang lebih sama aja, tapi kalau persentil itu dibaginya 100, kalau tadi kan desil dibaginya 10. Gitu. Nah, ini ada data tidak berkelompok sama data berkelompok. Jadi, buat rumus sebenarnya aku nggak tahu sih kalau di dosen kalian tuh boleh lihat rumus atau enggak. Cuman kalau boleh lihat rumus mungkin nih gampang kali ya. Bisa tinggal kalian input-input aja gitu. Aku lanjut. Jadi di sini ada pengukuran dispersi. Ini materi yang ketiga. Pengukuran dispersi itu untuk melengkapi perhitungan nilai sentral. Nah, yang pertama ada yang absolut. Kalau misalnya absolut ini untuk mengetahui nilai variabilitas. Jadi contohnya kayak range. Range itu masuknya ke pengukuran dispersi absolut. Nah, range ini sebenarnya kayak cuman menentukan kayak jarak antara satu data sama data lainnya. Biasa kalau misalnya data tidak berkelompok, itu range-nya data terbesar dikurangin data terkecil. Kalau misalnya data yang berkelompok, itu kita harus cari XI. XI itu mediannya, nilai tengahnya gitu, biar kita tahu itu range-nya berapa. Atau juga ada cara lain yang sebenarnya sama aja sih, nanti mungkin lebih gampang. Sebenarnya pakai tepi atas kelas terakhir atau tepi bawah kelas pertama itu lebih gampang ya, karena kan nggak perlu cari nilai tengahnya lagi. Gitu. Terus juga yang kedua ada variansi. Variansi ini penyimpangan nilai. Ikutin rumus aja, ada data tidak berkelompok dan juga ada data berkelompok. Di sini biasanya S pangkat 2. Nah, itu biasanya disebutnya variansi. Terus dibagi juga jadi 2, ada kalau nilainya lebih kecil daripada 30, maka pakai rumus yang begini, yang ada N-1. Kalau misalnya lebih dari 30, maka ini N doang. Begitupun dengan data yang berkelompok. Terus ada deviasi standar. Bedanya deviasi standar sama variansi itu cuma beda di akarnya. Kalau misalnya variansi itu nggak diakarin, kalau ini diakarin. Makanya di sini lambangnya S doang kan, bukan S pangkat 2 gitu. Terus ada pengukuran dispersi relatif. Ini yang biasa buat ngitung koefisien variansi ataupun koefisien variansi kuartil. Biasanya dipakai koefisien variansi doang sih. Jadi rumusnya KV sama dengan S per rata-rata dari nilai tersebut dikali sama 100%. Nah, S ini berarti yang kita udah ketahui itu deviasi standar ya. Oke deh. Selanjutnya ada materi pengukuran kemencengan dan keruncingan. Nah, di sini kemencengan itu biasa disebutnya skewness ya. Skewness ini biasanya ada 3 cara. Ada Pearson, ada Bowley, sama ada momen 3. Tiga-tiganya ini sering dipakai sih, tapi yang paling sering biasanya Pearson sama momen ketiga. Itu yang biasanya keluar di soal-soal. Kalau yang di Pearson ini, rumusnya yang ini dua-duanya bisa dipakai karena tapi biasanya kalau disuruh Pearson dua-duanya harus dibikin sih, karena setahu aku kalau pakai dua cara ini hasilnya akan berbeda. Terus ada Bowley, di sini rumusnya itu pakai kuartil. Terus ada momen ketiga. Momen ketiga itu harus ada yang data berkelompok dan juga data tidak berkelompok. Berikut rumusnya. Habis itu, setelah kalian misalnya udah dapat angkanya, itu kalian harus taruh kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu ada 3. Ada 3 yang memungkinkan. Ada yang simetris, menceng kiri, ataupun menceng kanan. Kalau misalnya SK-nya itu 0, itu berarti dia simetris. Kurvanya itu bakal kayak simetris kiri kanan. Kalau misalnya SK-nya lebih kecil daripada 0, maka dia akan lebih menceng ke kiri. Nah, itu berarti tandanya mean
lebih kecil daripada median, median lebih kecil daripada modus. Terus ada juga SK lebih besar dari 0, berarti itu kurvanya menceng ke kanan. Kebalikan dari yang menceng kiri ini. Terus ada keruncingan. Keruncingan ini kurtosis. Jadi kalau kurtosis ini juga sama aja. Sebenarnya kalau di kurtosis ini malah lebih enak karena cuma ada satu cara aja. Ada yang tidak berkelompok dan juga ada yang berkelompok. Jadi tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan itu datanya berkelompok atau tidak. Nah, sama kayak yang tadi skewness, kurtosis ini juga kita harus kasih kesimpulannya. Nah, kita lihat nih kalau misalnya lebih sama dengan 3, artinya itu kurva mesokurtis. Mesokurtis itu normal. Terus abis itu ada yang lebih kecil daripada 3, itu platykurtis, itu lebih mendatar. Dan kalau misalnya lebih besar daripada 3, itu namanya leptokurtis atau meruncing. Jadi kalian bisa lihat di gambar ini, kalau misalnya yang platykurtis itu dia kayak rada kayak gepeng gitu ke bawah ya. Kalau misalnya yang leptokurtis kebalikannya dia menjulang tinggi. Kalau mesokurtis itu dia normal-normal aja, jadi kayak di tengah-tengahnya. Terus yang terakhir nih ada materi mengenai analisis data berkala. Nah, analisis data berkala ini untuk ngumpulin data dari waktu ke waktu. Ini tren linear yang umumnya ada Y sama dengan A tambah BX, yaitu kayak prediksi berdasarkan nilai X yang diketahui, terus A itu konstantanya, jadi biasa dia ada di awal data gitu. Terus kalau misalnya B itu slope, jadi kalau ini mungkin lebih enaknya juga ada soal nyatanya ya. Nah, habis itu ada 3 cara nih untuk analisis data berkala. Yang pertama ada metode tangan bebas. Nah, metode freehand ini kita itu bakal ngurutin dari 0 sampai nomor kesekian itu untuk data-data yang bakal ada nanti. Setelah itu baru kita bisa langsung masukin ke persamaannya. Kalau misalnya yang metode rata-rata semi atau semi-average, itu kita cari persamaan tren dengan metode membagi data menjadi 2 bagian yang sama, rata-rata gitu. Terus habis itu kita juga cari rata-rata dari variabel X dan Y, habis itu baru dieliminasi. Biasanya kalau semi-average ini jarang keluar sih, yang sering tuh freehand sama yang least square. Nah, jadi untuk yang least square ini namanya metode kuadrat terkecil ya. Jadi kita tuh harus naruh angka 0 itu biasa di tengah-tengah. Kalau misalnya nilainya bersifat ganjil. Kalau misalnya genap, maka itu nggak ada nilai 0. Mungkin bingung kali ya. Jadi langsung aku masuk ke soalnya aja. Soal yang aku pakai di sini itu soal tahun lalu. Ini soal waktu ujian aku. Jadi soal pertama itu mengenai data yang tidak berkelompok. Jadi PT OHW adalah perusahaan yang menjual hasil laut terutama teripang untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Berikut adalah jumlah teripang yang diekspor selama 5 bulan terakhir. Nah, yang diminta itu berapa penjual minimum dari 3/5 penjual maksimum pada pasar luar negeri, yang diminta luar negeri. Terus yang B, tingkat kemencengan dengan metode momen 3 untuk data luar negeri beserta artinya. Nah, keduanya ini mintanya pakai data luar negeri. Oleh karena itu, jadi makanya kalian tuh harus lihat-lihat nih soalnya. Dia mintanya kalau misalnya dua-duanya luar negeri, berarti kan yang dalam negeri nggak perlu dibuat dong, daripada ngabisin waktu. Nah, makanya di sini yang aku bikin itu cuman yang luar negeri. Jadi step pertama itu kita harus taruh, nih kalau aku enaknya diurutinnya ke bawah, bulan 1 sampai bulan 5. Karena kan bulannya ada 5. Terus abis itu, untuk memudahkan, datanya itu harus diurutin dari yang paling kecil sampai yang paling gede. Jadi, di sini kan ada data 70, 68, 56, 59, 65. Nah, itu kalian urutin aja dari yang paling kecil, 56, terus habis itu 59, 65, 68, dan 70. Nah, habis itu kita cek dulu nih, yang dibutuhin pertama adalah penjualan minimum 3/5 penjualan maksimum. Di sini maksudnya apa sih? Jadi, ini sebabnya kenapa aku mau urutin data-datanya.
Karena yang ditanya itu penjualan minimum dari 3/5 penjualan maksimum. Kalau misalnya kita nggak urutin, maka itu datanya bakal jadi berantakan dan nggak sesuai. Nah, jadi aku kasih contoh di sini. Ini ada yang diminta 3/5 penjualan maksimum, berarti yang maksimum kan yang 3 belakang. Terus yang depan kita hiraukan aja, itu kan berarti 2/5, ya kan? Terus habis itu yang diminta minimum, berarti kan minimum dia ada di sini nih. Untuk memudahkan kita cari di sini, ini kan artinya sama aja kayak maksimumnya dari penjualan minimum. Kira-kira bisa dipahamin nggak teman-teman? Emang rada belibet sih, cuman jadi intinya penjualan minimum dari 3/5 penjualan maksimum itu sama aja kayak 2/5 penjualan minimum. Paham nggak? Ada yang bingung? Paham, Ci. Oke deh. Nah, jadi makanya di sini rumusnya adalah 1 minus 3/5. Jadinya dapetnya kita 0,4. Kalau misalnya yang diminta langsung kayak penjualan, kalau yang diminta itu kayak penjualan maksimum dari 2/5 penjualan minimum. Nah, ini tuh nggak perlu 1 minus lagi, ini langsung aja 2/5 dikali sama 100 itu. Kalau misalnya begini, nah ini hasil bakal sama aja 0,4. Makanya aku bilang kenapa ini tuh sama aja kayak yang soal ini. Aku lanjut, kita langsung masukin ke rumusnya. Rumusnya itu data ke, tadi kan udah kita pelajarin data ke I N tambah 1 per 100. Di sini I-nya ada 4, terus abis itu N-nya itu 5. 5 itu jumlah dari semuanya ini, terus kita tambahin 1. Terus itu per 10 ataupun 100 itu nanti jadinya sama aja. Nah, abis itu yang diminta kan P4. P4 itu persentil 40 gitu ya. Nah, karena di sini 2,4, jadi kita cek nih data kedua tuh yang mana. Nah, data kedua itu 59. Di sini makanya kenapa kita urutin. 59, terus abis itu di sini ada sisa berarti 0,4 kan. Karena kita carinya 2,4. 0,4 ini kita kaliin sama 65 dikurangin sama 59. Kenapa? Karena mereka akan berada di antara ini, antara 59 dan 65 gitu. Nah, setelah dijumlahin hasilnya maka adalah 61,4 gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ci, maaf aku mau tanya. Boleh. Untuk data keempatnya itu, data keberapanya itu kita tahu dari mana ya, Ci? Ini sebenarnya aku kayaknya ada salah sih, karena ini bisa langsung, bentar ya. Oke, ini kalau bingung sebenarnya kayak gini sih. Ini data ke ini bisa aku ganti biar nggak bingung ya. Ini I-nya berarti 40, terus habis itu ini per 100. Nah, gini. Nah, ini mungkin kalian lebih nggak bingung. Jadi data ke 40-nya ini kita dapat dari yang 0,4 ini. Jadi 0,4 kalau kita jadiin angka biasa itu jadinya 40% gitu. Karena ini biasa kita kali 100 sih. Sini aku ada salah dikit, bentar. Nah, gini mungkin biar lebih nggak pusing ya. Jadi yang pertama kita cari 1 minus 3/5 dikali 100, dapatnya 40. Nah, 40 ini kita jadiin I-nya. Habis itu kita kaliin sama N-nya yang tadi, baru ditambah 1, baru dibagi 100. Nah, itu mungkin kalian lebih nggak pusing sesuai sama rumusnya. Bisa dipahami 40-nya dari mana? Bisa, Ci. Makasih, Ci. Oke. Aku lanjut dulu ya. Nah, selanjutnya itu ditanya tingkat kemencengan dengan metode momen 3 untuk data luar negeri beserta dengan artinya. Nah, di sini ada rumusnya nih. Rumusnya itu yang ini. Untuk dapetin ini kita kan butuh XI, terus XI itu data median, terus dikurangin sama rata-ratanya, dipangkatin 3 per M-nya itu jumlahnya, dikali sama S pangkat 3 ini. Nah, oke, karena
lebih memudahkan kita hitung dari tabel, makanya pertama kita harus cari nih untuk untuk XI minus nilai tengah dipangkatin 2. Nah, berarti kan kita perlu cari rata-ratanya ini, yang kalau tanda ini artinya rata-rata, mean berarti 318 total dari jumlah semua angkanya dibagi sama total datanya ada 5, jadi dapat 63,6. Nah, berarti di sini kita bisa langsung nih, 56 dikurangin 63,6. Terus 59 dikurangin 63,6, dan juga seterusnya. Untuk yang pangkat 3 juga demikian, tinggal beda di pangkatnya aja. Terus kita dapat totalnya. Setelah kita dapat totalnya, tinggal kita masukin lah ke yang momen 3 ini. Nah, tapi kan yang baru kita dapetin yang XI minus rata-rata dipangkatin 3. Untuk yang S pangkat 3-nya ini kita perlu cari. S itu tadi kan standar deviasi ya. Jadi untuk standar deviasi rumusnya seperti ini. Terus kita tadi udah dapet juga X1-nya dikurangin sama rata-rata dipangkatin 2 per N-nya itu 5 diminusin 1. Terus abis itu diakarin. Setelah itu dapatlah 5,9414. Setelah itu tinggal masukin ke rumus yang ini. XI min rata-ratanya dipangkatin 3 udah dapet. Terus di per N-nya itu 5 dikali sama standar deviasinya dipangkatin 3. Begitu. Itu untuk momen 3. Jadi sebenarnya simpelnya kalian tinggal ngikutin rumusnya aja sih. Apalagi kalau kalian udah bikin format kayak gini, bakal memudahkan banget kalian nantinya buat ujian. Jadi diusahain nanti ini Excel-nya bisa dipakai juga, guys. Terus abis itu artinya itu yang tadi kita udah bahas juga, kalau misalnya momen 3 itu lebih kecil daripada 0, karena dia ini minus kan di sini, maka dia lebih kecil daripada 0, maka distribusi data akan menceng ke kiri. Menceng ke kiri berarti gambarnya begini. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Kak mau nanya, Kak. Boleh. Itu nggak usah diurutin ya, Kak, kayak bulatnya sama itunya. Jadi sesuai, itu kan ngacak itu, Kak. Harus diurutin dulu kan ya, Kak? Iya, kalau aku saranin itu, data yang ini kan yang maksud kamu ya? Iya, data yang itu, Kak. Iya, kalau aku saraninnya untuk diurutin sih, karena itu bakal mudahin juga buat kalian kalau cari persentil gitu-gitu harus diurutin. Gitu. Kalau nggak nanti kerjanya 2 kali. Oh, itu yang di luar negeri kan, dia kan bulan ketiga itu masuk ke situ bulan ke-1 nggak apa-apa gitu, Kak? Iya, nggak apa-apa. Nggak masalah. Oke, thank you, Kak. Oke, next dulu ke soal berikutnya ya. Di sini ada data yang tidak berkelompok lagi. Akhir-akhir ini pemerintah telah memulai memperluas area tilang elektronik di Jakarta. Berdasarkan pengamatan, jumlah pengemudi yang melanggar dan terkena tilang elektronik selama beberapa hari terakhir di daerah Senayan dan Grogol adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada Senayan dan Grogol, terus habis itu selama 5 hari. Yang diminta adalah standar deviasi dan juga koefisien variansi. Kita pertama-tama di sini kayak yang tadi aku bilang, urutin aja ke sini. Kalau ini nggak perlu kalian urutin datanya dari yang paling kecil dan ke paling terbesar, karena kita nggak perlu cari yang kayak data yang 3/5 maksimal dan bla bla, itu nggak perlu. Makanya ini kita sesuaiin aja sama dari Senin sampai Jumat angkanya. Begitupun dengan Grogol. Setelah itu yang diminta adalah standar deviasi dan koefisien variansi. Nih, sebagai review aku balik lagi ke rumusnya. Standar deviasi untuk data tidak berkelompok. Terus habis itu sampelnya kurang dari 30. Berarti kita pakai rumus yang atas ini. Nah, pertama-tama untuk kita dapetin XI dikurangin rata-rata X ini dipangkatin 2, kita harus cari nih satu-satu. Caranya yang pertama, kita harus cari dulu rata-ratanya. Nah, rata-ratanya berarti kita tinggal 60 total dari Senayan ini dibagi dengan total datanya, yaitu 5. Dapatlah 12. Setelah itu baru kita bisa lah hitung dari 12 dikurangin sama 12 dipangkatin 2. Terus 11 dikurangin 12 dipangkatin 2. Seterusnya juga begitu. Sama juga halnya seperti Grogol, kita harus cari dulu meannya nih. 70 berarti dibagi dengan datanya 5, jadinya 14. Terus abis itu untuk XI minus rata-ratanya dipangkatin 2,
tinggal dimasukin aja XI-nya itu 14, dikurangin sama mean-nya 14, dipangkatin 2, sampai bawahnya juga kayak gitu. Nah, di sini berarti kita udah dapet nih, yang XI min rata-rata dipangkatin 2. Selanjutnya kita butuh, udah nggak butuh apa-apa lagi nih berarti untuk standar deviasi. Tinggal dimasukin aja rumusnya. 20 yang kita udah dapetin ini dibagi sama N-1. N-1 berarti 5, datanya ada 5, dikurangin sama 1, sesuai dengan rumus ya. Terus kita akarin. Nah, dari situ kita dapatlah nilainya segini. 2,2361. Begitupun dengan grogol sama, kita bagi 18 dibagi 5 minus 1, terus kita akarin jadinya 2,1213. Nah, habis itu diminta kan tadi diminta mengenai koefisien mana ya? Nah, ini. Diminta koefisien variansi. Koefisien variansi itu rumusnya yang tadi udah aku bilang yang kita pakai yang variansi biasa, bukan yang KVK ini. S per rata-rata dari X-nya dikali sama 100. Kan tadi udah dapet tuh S-nya standar deviasinya. Jadi kita tinggal masukin 2,2361 dibagi sama rata-ratanya itu 12. 12 yang kita udah cari di sini meannya. Dapatlah 18,63%. Ini persen karena kita udah kali dengan 100% ya. Begitupun dengan koefisien variansi milik grogol, itu kita tinggal bagi aja standar deviasi dibagi sama meannya, dapat 15,15. Nah, habis itu diminta kesimpulannya. Nah, kesimpulannya itu kalian bisa ikutin ini aja, ataupun yang dari dosen kalian masing-masing juga boleh. Daerah yang lebih homogen itu berarti grogol. Alasannya adalah karena koefisien variansinya itu lebih rendah. Di sini koefisien variansi grogol itu 15,15%, sedangkan Senayan 18,63%. Jadi semakin kecil itu semakin menunjukkan bahwa datanya itu homogen, nggak terlalu banyak yang berbeda-beda. Itulah makanya lebih homogennya grogol. Sampai sini ada pertanyaan? Aman, Ci. Oke, aman ya. Selanjutnya, nah ini mengenai distribusi frekuensi nih. Berikut adalah besarnya modal dalam jutaan rupiah 40 perusahaan nasional di Indonesia pada tahun 2020. Nah, terus datanya itu ada 40. Diminta bikin distribusi frekuensi dan gambarkan juga grafik histogram dan juga OGIF. Nah, biasanya kalau yang tadi aku bilang kan kita harus cari kelas sama intervalnya nih. Tapi di sini kita nggak perlu cari. Alasannya adalah karena langsung dikasih tahu 118 sampai 120 itu menjadi kelas pertamanya. Jadi kalian tinggal masukin aja nih 118 sampai 127. Untuk ke selanjutnya kalian tinggal hitung dari 118 ke 127 tuh berapa sih? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Nah, itu 10. 10 itu menjadi intervalnya. Kalian harus ingat ya, interval itu kalian hitung juga angka pertamanya. Jadi, jangan langsung 119, tapi dimulai dari 118. Gitu. Karena biasa sering miss-nya di situ ya, kalian tinggal 118 ditambah 10 gitu. Padahal nanti jadinya, kalau kayak gitu kan sampai 128 kan, jadinya salah. Jadi selanjutnya kalau udah 118 sampai 127, selanjutnya 128. Habis itu intervalnya 10, jadi 137. Nah, sampai angka maksimalnya. Di sini angka maksimalnya itu ada 180. Walaupun dia sampai 180, kalau misalnya kita bikinnya cuma sampai 117, berarti kan nanti 180-nya jadi bingung dong mau ditaruh di mana. Tapi kalau kita bikin kelas baru juga jadi kelebihan, karena maksimalnya cuma 180. Tapi nggak apa-apa, mending kelebihan daripada kekurangan. Jadi, kita tambahin aja, tetap kayak biasa 178 sampai 187. Itu yang kayak tadi aku bilang intervalnya 10. Itu hirauin aja, nggak apa-apa kalau di sini cuma mentok 180 juga nggak masalah. Nah, setelah itu, untuk bikin distribusi frekuensi, kita perlu juga tulis frekuensinya. Untuk frekuensinya ini emang rada ribet, karena kalian harus cek satu-satu nih, dari 118 sampai 127 itu tuh datanya ada berapa? Oh, ternyata ada 3 nih. Dari yang kayak 119, 120, itu tuh ada berapa di data sini. Nah, itu kalian masukin lah ke sini.
sampai kalian masukin semua, terus kalian jumlahin. Angkanya sesuai nggak nih 40? Kalau misalnya sesuai 40, berarti kalian udah benar ngitungnya. Cuman kalau misalnya ternyata cuma 39, coba kalian cek lagi, mungkin ada yang kemis satu angka atau gimana gitu. Selanjutnya, itu kita bikin frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini adalah penjumlahan dari frekuensi gitu. Jadi ini kan pertama 3. Terus kalau misalnya dikumulatifin, itu berarti 3 tambah 5, itu jadinya 8. Terus 8 ditambah 13, jadinya 21. Terus 21 ditambah 9, jadinya 30. Sampai akhir. Sampai akhir itu bakal jadi mentoknya di angka 40. Terus juga di sini frequency rate. Kalau frequency rate sebenarnya menurut aku ini opsional. Kalau kalian mau bikin boleh, kalau enggak juga nggak masalah. Caranya itu, tapi gampang aja, tinggal 3/40. Kalau buat yang angka kedua ini berarti 5/40, kayak gitu. Terus selanjutnya kita butuh cari yang namanya, sebenarnya ini FK ini, frekuensi kumulatif. Kayak ini sama, jadi ini nggak perlu dibikin 2 kali juga nggak apa-apa. Ini aku hapus aja deh 1, biar nggak bingung. FK lebih kecil sama FK lebih besar. Bedanya apa? Bedanya itu dimulai dari mananya. Jadi kan yang kalau tadi FK lebih kecil itu yang kayak 3 ditambah 5 jadi 8, ditambah 13 jadi 21, bla bla sampai angka 40. Kalau FK lebih besar itu kebalikannya, kita mulai dari angka 40. Jadi setelah angka 40 ini baru kita kurangin 3, 37 dikurangin 5, 32, terus habis 32 kurangin 13, 19. Nah, itu sampai angka paling terakhirnya itu ada di angka segini, 2 di sini. Habis itu kita juga perlu cari batas bawah. Kalau kalian mau cari batas atas juga boleh. Nah, batas bawah itu gampang aja, kalian tinggal kurangin batas yang angka pertama ini, dikurangin 0,5. Jadi, 118 dikurangin 0,5, terus kalau buat ini berarti 128 dikurangin 0,5, seterusnya. Nah, gunanya ini buat apa? Gunanya itu nanti buat kita bikin grafik-grafik ini. Nah, setelah distribusi frekuensinya kelar, kita disuruh bikin histogram dan juga OGIF. Histogram ini yang kayak tadi aku bilang, yang bentuknya itu kayak diagram batang biasa, tapi dia dempet-dempet. Dan ini angka yang dipakai itu di bawah, itu pakainya batas bawah. Makanya kenapa kita perlu cari batas bawah kan? Karena dia bentuknya nempel. Kalau misalnya kita bikinnya pakai angka 118, di sini jadinya salah gitu. Karena kan di sini harusnya ada 2 angka, 118, 119 gitu misalnya. Jadi karena biar fair, kita ambil batas bawahnya gitu. Yang pertama, kita masukin kan tadi batas bawahnya, terus abis itu untuk frekuensi pertama itu 3. Kalian masukinlah 3 gambar. 1 diagramnya. Terus ini 5. Berarti di sini selanjutnya 5. Ini di sini 13 dan selanjutnya sampai paling terakhir. Itu kalian bisa ini opsional juga, kalian kalau misalnya mau gambar garis ini lebih bagus gambar, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa buat histogram. Nah, kalau OGIF ini kita pakainya yang tadi FK lebih kecil, FK lebih besar. Mulai dari yang FK lebih kecil, itu kita taruh nih 3 di sini kan. Terus selanjutnya frekuensi kumulatifnya ada 8. Terus selanjutnya 21. Selanjutnya ada 30 di sini. Ada 35, ada 38, dan sampai 40. Nah, untuk yang satu lagi, garis sebelahnya, itu kebalikannya. Kita pakai FK lebih besar. Dimulainya dari atas. 40, 37, 32, 19, 10, 52. Nah, terus kalian ketemuin titik-titiknya. Setelah itu, nanti mereka akan ketemunya di tengah sini. Jadi kalian gambarnya kurang lebih kayak gini lah ya. Untuk OGIF, pakai frekuensi kumulatif lebih kecil dan juga frekuensi kumulatif lebih besar. Sampai sini ada pertanyaan? Ci, maaf mau tanya, Ci. Boleh. Untuk yang di histogram itu, angka yang di sumbu X itu yang paling depan itu angka dari mana ya, Ci? Kalau ini juga opsional. Kalau ini dia kan karena ini kan aku mau gambar garisnya dari paling bawah gitu ya. Kalau enggak kan dia bakal mulainya dari ngambang gini. Karena aku mau bikin dia dari bawah ini,
aku bikin frekuensi sebelum ini. Frekuensi sebelum itu kan berarti 108 sampai 117. Berarti batas bawahnya 107,5. Nah, itu dapetnya dari situ 107,5. Itu paham? Atau bingung? Paham, Ci. Makasih, Ci. Oke deh. Ada lagi yang mau ditanyain? Ci, buat Iya. grafik histogram itu garisnya itu cuma pembantu ya? Iya, betul. Membantu aja sih ini. Makanya aku bilang ini opsional aja. Kalau mau bikin boleh, kalau enggak juga boleh, atau ada kebijakan dari dosennya beda-beda. Itu aku juga kurang tahu. Kalau ragu, boleh digambar aja. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 4. Itu sekarang nih baru masuk ke data yang berkelompok. Tadi juga ada data berkelompok sih. Di masa pandemi, masyarakat banyak beralih menggunakan aplikasi online untuk berbelanja kebutuhannya. Berikut adalah frekuensi kumulatif pengeluaran per bulan dari sebagian masyarakat yang berbelanja secara online dalam jutaan. Dalam jutaannya ini sebenarnya hirauin aja, karena kita bikin juga dalam bentuk satuan juga nggak masalah. Yang diminta adalah tingkat kemencengan dan tingkat keruncingan, berarti itu ada skewness dan kurtosis. Ya. Ini kita masukin datanya, 1 sampai 3, 4 sampai 6, 7 sampai 9, bla bla. Terus ada frekuensi kumulatifnya 6, 13, 15, 18 sampai 20. Karena di sini yang diketahui ada frekuensi kumulatif, maka kita harus cari frekuensi biasanya. Untuk carinya kalau misalnya frekuensi kumulatif tadi kan kita jumlahin nih. 6 ditambah berapa jadinya 13 gitu kan. Kalau ini kebalikannya, berarti di sini frekuensinya 6, terus habis itu selanjutnya bisa 13 dikurangin 6, itu dapat berarti frekuensi yang kedua ini. Selanjutnya sampai bawah juga gitu, 15 dikurangin 13, itu 2. Jadi kebalikannya aja dari perhitungan frekuensi kumulatif tadi. Terus yang diminta selanjutnya itu XI-nya. XI itu berarti nilai tengah. Nilai tengah itu berarti kita bisa langsung lihat aja. Ini kan ada 1 sampai 3. Nilai tengahnya berarti 2. Kalau 4 sampai 6 berarti nilai tengahnya 5. Begitupun sampai yang paling terakhir. Kalau bingung juga atau bisa kalian pakai rumusnya 1 ditambah 3 dibagi 2. Itu juga bisa, mediannya juga dapat. Terus habis itu di sini kita kaliin FI dan juga XI-nya karena kita bakal pakai buat nanti. Karena mungkin kita bisa lihat dulu nih yang diminta kan Pearson 2 tingkat kemencengan. Tingkat kemencengan Pearson 2 yang diminta itu 3 dikali mean dikurangi median dibagi sama standar deviasi. Nah, berarti kan kita perlu cari meannya. Untuk mean atau nilai rata-rata, maka kita perlu cari yang FI dikali X ini 124 dibagi sama jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensinya itu ada 20. Kita dapat habis itu 6,2. Habis itu diminta juga standar deviasinya nih, kan kita perlu cari standar deviasinya. Untuk standar deviasinya pakai rumus yang tadi. Kalau kalian lupa nih aku back lagi. Maka kita perlu cari XI dikurangin rata-rata dari X dipangkatin 2. Nah, di sini nih. Kita hitung aja. F-nya itu 6 dikali sama XI-nya. XI-nya itu nilai mediannya 2 dikurangin sama 6,2 dipangkatin 2. Begitupun sampai ke bawahnya sama terus. Habis itu kita udah bisa nih cari standar deviasinya. Tinggal dimasukin aja 313,2 ini dibagi sama N-1. N-nya itu tadi 20 diminusin 1 jadi 19. Jadi tinggal dihitung aja begini 313,2 atau kita buletin juga nggak apa-apa. Kalau aku biasanya buletin, tapi tergantung balik lagi ke dosen kalian masing-masing, boleh dibuletin atau enggak. 313 dibagi sama 19, hasilnya 4,0601. Habis kita dapat standar deviasinya, maka kita udah bisa memenuhi yang Pearson 2 ini.
Tapi kurang 1 nih, masih belum ada mediannya. Jadi mediannya kita harus cari juga. Untuk mediannya itu kita pakai rumus yang ini, yang LO ditambah C, bla bla ini. Nah, untuk LO-nya ini kita dapat 3,5 itu dari data ini. Tapi kelas bawah yang memuat median. Nah, jadi kita bisa tahu mediannya itu sebenarnya dia ada di kelas yang kelas kedua ini. Kita tahu dari mana? Saya hitung aja nih 20. Kita hitungnya 20 dibagi sama 2. Kan dia nilai tengah. Kan berarti 10. Kita hitung, dia di FK itu 10. Berarti 10 itu dia masuknya udah ke data yang kedua ini, ya 4 sampai 6. Nah, makanya LO-nya itu adalah 3,5. Tepi bawah. Tepi bawahnya dari 4 ini, 3,5. 4 dikurangin 0,5, itu LO-nya. Ditambah sama C itu interval kelasnya. Interval kelasnya itu 3, karena kan kita hitungnya 1, 2, 3. Itu ada 3 intervalnya. Terus masukin lagi, N-nya itu 10. Dari 20. 10 ini 20 dibagi 2, kan N-nya 20, jadi 10. Dikurangin sama FK. FK-nya itu frekuensi, bukan frekuensi kumulatif biasanya ya, ini frekuensi kumulatif angka sebelumnya. Frekuensi sebelum dari median ini. Jadi kan nilainya ada di yang 4 sampai 6 ini. Tapi kalau FK yang di sini dimaksud adalah nilai frekuensi sebelum dari nilai median itu. Jadi dia ada di sini. FI-nya kan berarti 6. Jadi 10 dikurang 6 dibagi sama F yang dimaksud di sini barulah yang 7 ini. Setelah itu kita hitung 3,5 ditambah 3 dikali sama N/2 dikurangin FK per F, itu hasilnya jadi 5,2143. Setelah dapat mediannya, itu kita udah bisa masukin nih, median udah punya, median udah punya, dibagi sama standar deviasi, langsung kita hitung jadinya nilainya adalah 0,7283. Nah, 0,7283 itu lebih besar dari 0. Kalau lebih besar daripada 0, maka dia melenceng ke kanan. Kesimpulannya melenceng ke kanan ya. Sampai sini ada mau nanya? Untuk median, standar deviasi, median, dan Pearson 2 ini? Ci, boleh ulang standar deviasinya nggak, Ci? Boleh. Nih, standar deviasi rumusnya kita ulang ya. Standar deviasi kita pakai rumus yang tidak data yang kayak rumus yang ini, datanya berarti data yang berkelompok ya. Oh ya, ini berarti kita pakai data yang berkelompok. Berarti kan rumusnya ada yang ini. FI dikali dengan XI dikurangin sama rata-rata dari X dipangkatin 2. Kayak pertama kita harus cari dulu F-nya itu 6, terus habis itu dikali dengan XI. XI itu mediannya, dikurangin sama rata-rata X-nya. Rata-rata X itu median, berarti 6,2 dipangkatin 2. Untuk data kedua juga sama, median yang dipakai sama, sampai seterusnya. Setelah itu kita jumlahin 313,2. Setelah itu, rumus selanjutnya, makanya ini kan akar dari rumus yang ini, F dikali XI dikurangin rata-rata dipangkatin 2, per N-1. N-nya itu adalah 20 total dari frekuensinya. Jadi tinggal dimasukin aja deh, 313 dibagi 20 minus 1. Jadi 313 per 19. Setelah dapet, tinggal kita akarin. Jadinya dapetnya 4,0601. Bisa dimengerti atau bingung? Oke, Ci, thank you, Ci. Oke. Selanjutnya, setelah kita cari yang Pearson 2 itu, kita diminta tingkat keruncikan yang metode momen 4. Nah, rumus momen 4 itu XI minus rata-rata X dipangkatin 4 per N dikali standar deviasi dipangkatin 4. Nah, ini rumusnya. Ini berarti kurang FI. Nah, itu kita harus cari dulu berarti kan. Carilah D3 itu berarti FI-nya 6 dikali sama XI. XI-nya itu mediannya dikurangin sama meannya. Itu rata-rata X. Dipangkatin 4. Begitupun sampai bawah. Terus habis itu kita jumlahin. Setelah kita jumlahin, kita bisa masukin ke sini angka yang tadi udah kita hitung. Terus habis itu N-nya itu tadi 20.
20 dikali sama S pangkat 4. S-nya kita udah ketahui nih. Yang tadi 4,0601. Tinggal kita pangkatin 4 aja. Habis itu kita hitung. Setelah kita hitung, dapat hasilnya 2,000547. Nah, dari kesimpulan itu, dari hasil yang kita dapat, kita bisa simpulin nih, kalau misalnya angkanya itu lebih kecil daripada 3. Kalau angkanya lebih kecil daripada 3, maka dia kurvanya itu bersifat platykurtis atau mendatar. Gitu. Ada yang punya pertanyaan? Aman, Ci. Oke, aman. Kalau aman, aku lanjut ke soal yang paling terakhir. Soal paling terakhir itu mengenai data berkala. PT Mujur yang bergerak dalam bidang jual beli kursi dan meja memiliki data tentang penjualan selama 5 tahun terakhir, 2001 sampai 2005, dengan harga dan juga kuantitas yang tertera sebagai berikut. Yang diminta itu bikin persamaan garis menggunakan metode freehand dan juga least square. Dan juga ditanya juga estimasi penjualan pada tahun 2010 dengan menggunakan kedua metode tersebut. Nah, jadi yang pertama, setelah kita dapetin data ini dari 2001 sampai 2005, dan juga harga dan kuantitasnya, kalau kita udah punya harga dan kuantitas, otomatis kita harus hitung nih berapa penjualan kita. Nah, penjualan itu kita dapat dari harga dikali dengan kuantitasnya. Baru kita dapatlah jumlah penjualan kita tuh berapa. 3 kali 10, 30, 5 kali 5, 25, dan seterusnya. Setelah itu, yang membedakan freehand dan least square itu adalah penempatan angka ini, X-nya. Jadi, untuk X dari freehand itu bakal kita selalu mulai dari 0. Jadi, di tahun pertama itu kita selalu taruhnya 0, tahun keduanya berarti 1, tahun ketiganya 2, tahun keempatnya itu 3, tahun kelimanya itu 4. Beda dengan least square yang tadi aku bilang. Kalau least square itu, kita bakal taruh 0 itu di tengah-tengah dari angkanya. Jadi, kalau ini kan angkanya ganjil nih. Jumlah datanya itu ganjil, makanya kita taruh 0 ini di angka 3 ini, di tengah-tengah. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya jumlah datanya itu genap? Kalau misalnya jumlah datanya genap, maka kita pakainya kayak gini. Misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taruhnya itu jadi nggak ada nolnya. Jadi kita langsung minus 1, minus 2, minus 3. Terus ini 1, 2, 3. Nah, ini kalau misalnya datanya itu genap buat yang least square. Tuh. Nah, aku lupa nambahin kalau misalnya buat yang freehand, itu kalau misalnya datanya ganjil itu bisa mulai dari 0. Kalau misalnya datanya genap, itu makanya kalau misalnya datanya genap, kita mulai dari angka 1. Terus habis itu langsung diloncatin 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi kalian harus lihat dulu itu datanya ganjil atau genap, karena mempengaruhi banget. Terus habis itu selanjutnya, kita hitung nih buat least square-nya. Buat least square itu tadi rumusnya itu Y per N. A itu Y per N. Nah, Y ini kita dapat dari penjualannya. Jadi 180 kita masukin, terus dibagi sama N. N itu adalah jumlah datanya 5. Berarti kita dapat A-nya 180 dibagi 5 adalah 36. Kalau buat yang B, itu rumusnya X dikali Y, jumlah X dikali Y per jumlah X pangkat 2. Nah, kita makanya bisa hitung di sini nih. X dikali Y, tinggal masukin aja. Tadi kan Y-nya itu, jadi penjualan ini kita anggap sebagai penjualan itu Y, jadi X dari yang kita pakai kan least square ya sekarang. Jadi min 2 dikali 30, terus min 1 dikali 25, 0 dikali 50, dan seterusnya. Kita dapatlah jumlahnya 44. Tinggal kita masukin jumlah dari X kali Y adalah 44. Selanjutnya adalah jumlah dari X pangkat 2. Kita kaliin aja nih. Min 2 pangkat 2, 4. Min 1 kali min 1 pangkat 2, 1. Dan seterusnya. Kira kita dapatlah angkanya 10. Makanya kita dapat angka B itu adalah 4,4. 44 dibagi 10. Nah, habis itu kita masukinlah ke fungsinya, fungsi tren ini.
Y sama dengan A ditambah BX. Y sama dengan A-nya diketahui 36, B-nya juga diketahui 4,4. 4,4 X gitu. Jadi ini jawaban untuk yang least square. Untuk yang freehand itu sebenarnya bisa pakai dua cara, substitusi dan juga eliminasi. Kalau di sini kita pakai yang substitusi aja. Nggak ada bedanya, tapi mungkin lebih gampang pakai yang substitusi ya. Karena buat freehand ini sebenarnya kita bebas nih mau milih dua data. Kita tuh disuruh untuk memilih dua data dari data ini. Dari 5 tahun ini kita bisa pilih dua data, bebas yang mana aja. Tapi untuk memudahkan, kita pilih data pertamanya aja untuk disubstitusiin ke Y sama dengan A tambah BX untuk mencari nilai B-nya. Nah, jadi kita masukin ini 54. 54 kita dapat dari tahun terakhir, yang kayak tadi aku bilang kita harus pakai dua data, jadi Y-nya kita pakai tahun terakhir, terus A-nya itu 30 ditambah B-nya ini 4. 4 itu dari data terakhir juga. Jadi ini Y-nya dari data terakhir, X-nya juga dari data terakhir. Kita masukin, jadi yang 4B sama dengan 24, kita dapat B-nya 6. Selanjutnya kita masukin dengan fungsi yang sama, Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan 30, kita udah ketemu A-nya, ditambah B. B-nya itu 6X berarti. Nah, berarti di sini udah kita ketemu fungsi-fungsinya untuk least square dan juga freehand. Lanjut ke yang soal terakhir, estimasi penjualan pada tahun 2010 menggunakan metode least square dan juga freehand. Nah, tadi kan data kita baru sampai 2005 ini nih. Nah, sekarang disuruh cari yang data sampai 2010, di data 2010. Kalau misalnya kita ditanya 2010, kita tuh nggak perlu bikin data atasnya ulang, tapi kita tinggal ngelanjutin. Kan tadi ini 1, 2, berarti kita lanjutin 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di tahun 2010, X-nya itu buat least square adalah 7. Kalau untuk yang freehand, kita tinggal lanjutin juga dari 2006 ini, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti X di tahun 2010 untuk freehand itu adalah 9. Nah, setelah itu kita tinggal masukin aja nih ke rumus yang tadi kita udah dapetin. Untuk least square kan tadi Y sama dengan 36 ditambah 4,4X. Nah, X-nya yang kita dapat di sini adalah 7. Berarti tinggal masukin Y sama dengan 36 ditambah 4,4 dikali sama 7. Dapatlah Y-nya 66,8. Untuk freehand juga kita udah ada nih Y sama dengan 30 ditambah 6X. Berarti Y sama dengan 30 ditambah 6 dikali 9. 9 itu X yang 2010. Jadi dapat Y-nya itu adalah 84. Maka bisa disimpulkan bahwa estimasi penjualan pada tahun 2010 menggunakan metode least square adalah 66,8, sedangkan pakai metode freehand itu 84 untuk penjualannya. Oke, yang mau nanya mengenai statistika ini, boleh kontak aku melalui Teams aja ya kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan lainnya. Bisa disudahi mentoring hari ini. Semoga yang aku share hari ini bisa membantu kalian di UTS nanti ya. Sekian dari aku. Kalau ada kurang-kurang, aku minta maaf. Semangat ya UTS. Oke, thank you, Ci.